Di DPO sebagai bandar itu. Nah itu masih belum, gua nggak tahu tuh, kayaknya sih kalau udah DPO nggak kejar-kejar kan berarti mungkin indikasinya adalah bandar, gua rasa kan. Iya bang, jadi sugesti hilang gitu. Menurut teori dari dokter, proses itu menghilangkan sugesti. Impuls tadi, sugesti bisa hilang. Kan kita juga, gila bisa ngilangin sugesti lumayan. Ya tertarik. Mohon dukungannya ya untuk podcast Nasi Kotak dengan Meninggalkan komen, like, dan subscribe. Gas! pakai drum band. Opening yang paling paling absurd. kacau. Dis. Durasi. Copot. Ntar dulu guys ya. Masih lanjut ya? Jadi apa nih? Jadi Kalau tentang diet bagus loh ini. Oke, Nasi Kotak kembali lagi. apa Ki? Jadi hari ini kita bahas mulai dari Berita viral berita viral kemarin nih. yang baru anget. Ya, ada artis kembali lagi artis. Ketiga kali. Dia kan Udah ketiga kali. Jadi gue baca nih ya, yang kemarin di salah satu surat kabar elektronik. Pertama tuh ternyata dia sempat pernah jadi DPO loh. Dia tuh yang di pertama kali tuh. Akhirnya sebelum ketangkap dia DPO dulu. Sebelum akhirnya dia menyerahkan diri tuh di gue yang gue baca tuh. Kasusnya Ceritanya DPO-nya gimana? Maksudnya ada barang ketemu, terus ada barang. atau ada orang ketangkep? Ya ada orang Bunyiin ketangkap. dia. Ada orang ketangkap terus dia mungkin dia kabur atau dia sembunyi. Akhirnya keluar daftar DPO. Akhirnya dia juga menyerahkan diri tuh. Di DPO sebagai bandar itu. Nah itu masih belum, gua nggak tahu tuh, kayaknya sih kalau udah DPO nggak kejar-kejar kan berarti mungkin indikasinya adalah bandar, gua rasa kan. Boleh Indikasinya ya, terlibat indikasi. lah ya. Yang kedua tuh dia rehab 7 bulan, kena juga. Itu gua tahu, sempat rehab, dia vonis rehab 7 bulan. 7 bulan yang terakhir yang ketiga inilah. Kan bokapnya juga ya, kalau nggak salah ya. Bokapnya, iya sama bokapnya. Iya. Bokapnya. Kalau nggak salah bokap, gua dengernya malah bokapnya duluan, baru dia. Bokapnya iya, terakhir ini. Jadi apa pendapat lo tentang fenomena ini? Menurut gua ya sekali lagi yang gua dapat menjadikan esensi kenapa sampai tiga kali, terus Ajet juga yang terakhir yang di Kobuser juga rata-rata 4 artis kali. bolak-balik lah yang kita denger ya. Iya mungkin secara programnya gua rasa nggak salah, cuman mindsetnya si artisnya sendiri memang untuk memaknai arti dari pemulihan menurut gua masih menjadi tanda tanya gitu. Apalagi dengan ruang lingkup yang begitu banyak orang menawarkan dari si ini, dari si anu, kayak begini, kayak begitu kan nggak nutup kemungkinan dia juga jadi jauh lebih cepat terkontaminasi. Ya, jadi ada beberapa faktor, setuju gua. Jadi ada beberapa faktor yang memang mempersulit diri dia, yaitu menurut gua salah satu secara keuangan dia masih mampu. Betul. Itu juga faktor besar kan. Terus lingkungannya dia mungkin tidak disupport dengan baik. Iya. Baik. Keseringan lah seperti pada umumnya orang ya yang habis rehab tuh dianggap sudah pulih gitu, mungkin support sistemnya lah ya, keluarga atau siapapun orang-orang terdekatnya tidak teredukasi kembali ke kayak kemarin. Betul. Sehingga saat selesai dianggap sudah beres, padahal sehingga dia mungkin saja menurut gua ada kemungkinan, atau pada umumnya kita ya rata-rata saat kalau udah rehab dalam jangka waktu tertentu pasti keinginan berubah itu ada, gue yakin. Bahkan kita berani klaim nih yang rehab itu lebih kondusif daripada lapas dulu gitu ya. Iyalah, Ya, kan? Gue lebih setuju itu. Lebih terjamin steril gitu Iya, ya, pada umumnya rehab yang terstandar ya tentunya. Jadi sehingga nggak mungkin selama 7 bulan misalnya ya dia sama sekali tidak ada keinginan untuk atau merasakan perubahan. Biasanya kan yang membuat kita ingin berubah itu, berkomitmen untuk berubah adalah perubahan yang kita rasakan gitu ya, ibaratnya yang awal ternyata enak ya pulih gitu ya. Nah, tapi PR-nya menjaga itu kan, menjaga perasaannya itu untuk tetap itu yang paling sulit. Itu. Apalagi udah dipengaruhi orang-orang sekitar. Iya. Tapi ada sisi lain yang yang mau gua bahas nih sama lu tentang kejadian itu, karena gue jadi tiba-tiba teringat bahwa
kembali kayak kemarin ya, kadang-kadang image khususnya sabu kan ini ya, ceritanya sabu kan Sabu. image sabu atau beberapa drugs yang tidak terlihat langsung efek negatifnya kayak gue bilang kemarin ya, bagi beberapa orang dianggap tidak bahaya. Itu juga. Dan seringkali gue jadi keinget si ini, gue nggak perlu sebut orangnya lah ya, teman-teman di komunitas kita juga lah ya, yang kemarin ketangkap, yang kemarin lu ada gosip-gosip nyepuin gue itu. Lupa gua. Yang ketangkap udah keluar tuh sama istrinya atau pacarnya dia sering live lu bilang sekarang. Oh, Gerakan dia punya gerakan lah untuk iya. menurut gue itu salah satu contoh ya. Sorry, gue bukan mendendam sama dia, enggak sama sekali, gue nggak ada hard feeling lah sama dia. Cuman menurut gue itu salah satu contoh gerakan yang gue tidak sependapat. Kenapa? Karena menurut gue ya, karena gue cukup kenal dengan pribadinya ya. Dia orang tuh ngerasa bahwa ini tidak berbahaya gitu, drugs ini, khususnya drugs tertentu lah ya, spesifik sabu lah, dia merasa itu tidak berbahaya selama bisa kontrol ya, masih bisa dikontrol, dia ngerasanya begitu. Jadi dan jadi akhirnya kampanyenya yang dia lakukan gitu ya, dengan lu bilang live dan segala macam Bullshit. bukan hanya bullshit, jadi kesannya kan yang disuarakan adalah pecandu adalah korban, kan gitu ya suaranya yang paling yang Lantang. bahwa jangan sampai di penjara, sebaiknya direhab kan gitu ya. Menjadi kurang menarik karena dianya sendiri tidak clean gitu menurut gua ya. Ya kan kayak gitu kan? Tidak rehab. Jadi seakan-akan perjuangannya itu lebih ke bukan mau memulihkan dari narkoba, tapi lebih membebaskan make. Iya, kesannya ada kesan gitu ya. Ini pendapat gua, pendapat gua, dan tidak ada hard feeling juga dengan beliau tuh ya. Cuma menurut gua pendapat gua akhirnya gua kebayangnya ya, ini orang jadi bukan memperjuangin orang mau pulih gitu, tapi memperjuangkan bahwa make itu jadi Normal. Tidak apa-apa, lu nggak usah iseng nangkepin orang make, itu hak dia, seakan-akan hak menggunakan yang diperjuangkan, bukan hak untuk pulih gitu ya. Itu tuh menjadi bias. Hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang kan jadi dimulai dari gerakannya justru kita kan, maksudnya orang-orang di komunitas kita, dan efeknya ya begitulah akhirnya. Ya gitu kan, Bolak-balik orang merasa ini tidak drugs yang bahaya. Dan itu kembali boleh gue tarik lagi ke dulu ya, yang mendiang di Medan yang gue bilang ada junkie juga yang punya prinsip yang sama yang gue cerita. Pulang NA meeting atau pulang pertemuan 12 langkah dia minum bir gitu ya, dan ngomong sama gue ini nggak bahaya, orang legal kok gitu. Habis itu nyimeng ngomong ini alami kok gitu ya, selalu ada bahwa yang berbahaya itu karena dia IDU ya, selama tidak disuntik tidak bahaya. Dia seakan-akan menormalisasi itu gitu. Kampanye gitu menurut gua kita nih mulai dari kita harus lebih kenceng lagi bahwa tidak ada, kata kayak sama Rio kemarin sepakat ya, tidak ada yang aman, tidak ada yang safety selama itu dilarang dan membuat kecanduan, membuat nagih gitu ya tidak boleh gitu. Ya gimana namanya, ya susah juga pada saat lu ngasih jelasin kayak gitu, mindsetnya memang masih harus dirubah. Dan kata-kata sembuh itu selalu jadi kata-kata sakti buat teman-teman menurut gua. Jadi yang udah menjalani pemulihan ngerasa dirinya dalam tanda kutip sembuh gitu, enggak, lo juga harus bisa memilah gitu, memilah dan memilih arti kata pulih dan sembuh. Karena kadang-kadang kalau kita tuh kan penyakitnya kambuhan gitu. Segala sesuatu itu kan bisa terjadi kapan aja dan datang di mana aja situasi itu. Nah, balik lagi yang lo tadi bilang kan, gue jadi tadi berpikir, wah ini kalau udah mindsetnya gitu ya rada susah untuk ngasih penjelasan, ngasih informasi edukasi yang kayak gitu kan akhirnya jadi menormalisasikan orang jadi gunain kayak lo gitu kan. Ya ini coba begini, coba kayak begitu, seperti ini. Jadi lu ngasih edukasi informasi ke orang seolah-olah mendukung bahwa pemulihan itu dan obat-obatan berbahaya itu bermasalah, akhirnya jadi ya ini aja bisa kayak gini dan kan gitu kan. Jadi ini sebenarnya orang yang paham gitu kan harusnya ya. Iya. Sudah punya pemahaman yang banyak, seharusnya didengar sebagai ahli lah gitu ya. Tapi kok malah menormalisasi gitu. Iya kan. Bahkan ada juga kejadian dulu ya. Jadi gua agak-agak kontra. Maksud gua biar spesifik gitu, detail bahwa
saat lu memperjuangkan pecandu, yang bagaimana perjuangannya gitu. Pecandu untuk pulih atau pecandu boleh menggunakan. Itu sesuatu yang berbeda ya. Karena gini, contohnya gini ya. Ini gua nih nggak umum nih. Enggak, ini ada satu kejadian juga yang menurut gua. Jadi ada nih. Ada sesuatu yang menurut gua jadi tidak sependapat dengan pendapat umum. Masalah ini dulu. Mau nikah kayak harus tes urin dulu misalnya. Misalnya itu kan ada tuh kejadian di Binjai lah kita bilang dulu. Dulu ada sempat heboh. Jadi ada banyak orang-orang komunitas yang tidak sependapat karena menurutnya diskriminatif pada pecandu gitu kan ya. Gue punya pandangan berbeda soal itu gitu, khususnya udah pulih gue ya. Menurut gue itu biar aja gitu, kalau lu memang tidak sepakat dengan itu ya lu jangan make. Gue lebih punya pandangan. Tapi gitu. Lu ini nggak lu tarik? Enggak. Karena saat waktu kejadian itu gue lagi cuma gue sempat setuju gitu. Iya, masa diskriminatif sih sama pecandu, masa lu harus urin dulu baru. Menurut gua dengan dipersempitnya ruangan itu gitu ya, dipersempitnya kesempatan kita untuk make, itu sebenarnya kan positif juga buat pemulihan kita kan gitu. Iya. Gua nggak bisa nikah nih kalau gua masih nyabu misalnya kan, sehingga motivasi gua untuk pulih kan lebih tinggi tentunya kan, harusnya ya. Iya. Gitu. Maksud gua jadinya sekarang ini khususnya dalam kondisi gua yang lagi sangat waras ini, gua menyatakan tidak sependapat dengan itu karena itu gerakan cukup masif dulu tuh. Pokoknya ada banyak yang bersuara lah. Bahkan orang-orang yang udah pulih ya, ini bahkan yang bersuara nih bukan orang-orang yang masih mabok, orang-orang yang udah pulih juga, yang apa istilahnya ya, orang komunitas lah gitu. Seakan-akan memperjuangkan hak teman-temannya juga yang masih aktif gitu. Bahwa hak pecandu jangan digerus lah, jangan di ini segala macam gitu ya. Lu hak yang mana dulu nih gitu, hak lu untuk menggunakan ya jangan dong, hak lu untuk pulih gitu. Kalau gue akhirnya gimana tuh pergerakan itu? Ini kayaknya kebijakan itu gimana akhirnya? Masih tetap pakai dicabut akhirnya kalau nggak salah. Dicabut? Gue lupa, nanti lah kita searching lebih jelas. Nggak, soalnya itu lu pernah dengar nggak? Enggak, kalau itu gue nggak pernah dengar. Cuman kalau baru-baru ini dalam beberapa tahun terakhir di dalam dunia kesehatan, kalau waktu gue kerja di Tangsel dan di Jakarta itu memang ada. Jadi setiap calon pengantin yang ingin menikah, salah satu persyaratnya mereka tuh harus tes HIV. Nah, jadi pada saat kalau tes HIV menurut lu gimana? Ya harus dong. Menurut gua kan di situ kan ada resiko penularan kan. Iya, terhadap si anak. Nah, kadang-kadang tuh gua suka ada lucunya juga. Jadi itu kan dilakukan di salah satu tempat kesehatan di puskesmas lah. Puskesmas. Jadi kalau misalnya puskesmas itu mengeluarkan rekomendasi tuh, kalau misalnya salah satu itu ada resiko dan mengeluarkan bahwa ini misalnya positif dan semacam, ini tidak bisa dilanjutkan untuk melakukan pernikahan. Cuman kadang-kadang bandelnya si pasangan ini, kalau mereka sudah mendapatkan situasi kayak gitu tuh, mereka tuh pindah ke swasta. Jadi udah Pak, langsung aja gitu. Bayar lah gitu, ya. Pokoknya segala cara supaya gimana cara gue bisa nikah. gitu ya. Ya itu surat kelolosannya itu. Nah itu salah satu yang menjadi catatan juga tuh untuk mereka. Jadi solusinya tadi apa harusnya menurut lu? Kalau memang nggak boleh, ya terapi obat dulu atau gimana? Ya, atau memang tidak boleh menikah sama sekali? Yang gue nggak tahu tuh tindak lanjutnya tuh seperti apa. Maksud gue tuh ya harus diedukasi dulu dong, diberi tahu tuh si salah satu pasangan yang punya risiko bahwa lu tuh ada gini belum bisa nikah, dikasih tahu. Walaupun memang sih terapi obat dulu sampai sampai sejauh mana si pasien yang punya risiko itu sampai sejauh mana dia sudah keluar infeksi atau tidak ada infeksinya gitu. Walaupun memang nanti belum tahu pasangannya, tapi kan itu kan sifatnya personal kan. Jadi lu harus tahu dulu tuh, dikasih informasi edukasi dulu sampai sejauh mana. Nanti kalau lu udah siap untuk kasih tahu pasangan lo, nanti bisa diambrokin kayak gitu. Tapi kalau belum siap ya lu dulu. Artinya ada proses lagi ya. Iya. Harus dilewatin. Nah kalau misalnya tes urin tadi, menurut gua ini tuh jadi ide yang menarik juga ya. Nanti kita ada sesi tentang HIV juga ya kayaknya perlu ya. Belum. Diskusi obrolan tentang HIV ya, karena itu edukasi juga kan. Betul bisa. Boleh itu jadi salah satu ide. Tolong dicatat ya. Iya. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi tes urin tadi menurut gua itu tadi kalau ditanya pendapat gua dan gua ambil contoh ya. Jadi keingat momen itu bahwa gue tidak sependapat dengan kebanyakan teman-teman saat itu gitu. Bisa juga dicontohkan misalnya gini, salah satu juga di tempat kerja diadakan UT, banyak juga kan yang tidak sepakat dengan itu kan, ya nggak sih? Kalau lu pendapat lu gimana? Gue takut kayak gitu. Coba lu kasih pendapat lu. Ya karena
karena nanti akhirnya berbicara sama kebijakan masing-masing dari perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya lu kerja di salah satu perusahaan A yang mengharuskan untuk tes urin narkoba, nah yang perusahaan B itu belum tentu juga harus melakukan prosedur yang sama. Iya, maksud gua itu termasuk diskriminatif nggak terhadap pecandu? Kalau gue sih pendapat lu? Kalau gue sih tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk mencegah supaya hasil akhirnya gimana, maksudnya? Ini anak kalau udah hasilnya positif, ini mau diapain? Kayak kalau hasilnya negatif ada informed consent lah ya. Iya gitu. Ya. Jadi gue agak nggak bisa bilang stigma dan diskriminasi. Gue melihat itu faktor pencegahan di dalam perusahaan sih. Lu pernah dengar gini? Ini berarti tes urin udah karyawannya ya? Iya. Atau sebelumnya bahkan waktu masih. Kalau sebelumnya kan berarti ditolak dong. Iya lah, ditolak kan. Tapi kan ada kebijakan-kebijakan lain. Kayak ini gue contohnya. Ini jadi panjang nih akhirnya. Nggak apa-apa dong. Kayak Netflix ya. Gua tuh baru tahu tuh Netflix itu hampir memecat sekitar 4.000, 2.000 sampai 4.000 karyawan. Terus dia menyisakan hanya sekian ratus atau beberapa puluh karyawan yang dia pertahankan. Netflix. Indonesia? Semua Netflix. Oh. Lo tau nggak kenapa dipecat? Jadi bosnya tuh bilang, gua akan lebih baik memecat orang-orang yang toksik, pinter, toksik dan segala macam, itu gue pecat daripada itu mempengaruhi orang-orang yang mau belajar, yang mau berkembang. Gue sisain orang-orang yang mau berkembang sama orang yang mau belajar. Kalau orang pinter, orang toksik dan segala macam, mau sepinter secerdas apapun selama itu dia toksik, gue pecatin semuanya. Gue sisain segitu. Nah, gue akhirnya ngedapatnya apa? Oh, ternyata memang kalau misalnya itu tergantung dan kebutuhan sama si perusahaannya sendiri. Kalau memang itu akhirnya membuat itu berkembang menjadi lebih baik, jadi lebih maju, nisain orang-orang yang mau belajar, itu menurut gue nggak ada masalah. Sama tadi itu juga sama tes urin, tergantung dari ininya, tergantung dari esensi dan kebutuhan dari si perusahaan itu untuk apa. Intinya sebenarnya itu hak mutlak tetap perusahaannya, menentukan itu. Tapi ada hak-hak orang-orang juga yang perlu dia perhatikan juga. Betul. Misalnya tadi gue sepakat ada persetujuan di awal atau informed consent tadi ya sebelum dilakukan tes urin atau pengumuman lah ya bahwa semua orang yang terbukti positif nanti kita akan rehab. Nah, ini kan ada gitu kan. Kami biayain setengahnya. Saya biayain setengahnya dan boleh tetap bekerja setelah proses rehab misalnya ya. Gitu. Karena itu terjadi dulu di. Enggak, maksudnya di tempat di tempat ini di lembaga kita dulu. Satpol PP lah kita bilang. Oh iya. Ada dulu di tempat Satpol PP, dia masih boleh bekerja, rehab dulu tapi di tempat kita gitu. Saat itu 3 bulan doang. Diperbolehkan sama ininya. Kan itu satu yang bagus ya. Di tes urin terus semua kan. Tapi dirawat gitu, bukan apalagi si tua aja. Yang tua. Ingat dulu yang tua. Bapak-bapak yang tua. Yang dulu bekas orang itu di Binjai Kaya yang punya Yamimas. Kan itu kan juga salah satu PNS tuh. Itu kan bolak-balik aja tuh gitu. Tapi dipertahankan aja gitu, masih terus dikasih kebijakan, kasih kesempatan untuk masih mau bekerja walaupun dulu 3 kali 4 kali udah ketahuan dari situ. Iya. Gitu. Kalau nggak salah kalau yang di tempat itu kan akan langsung atasannya yang berkomunikasi sama kita, dikasih kesempatan sekali, kalau terbukti lagi pecat. Tapi paling nggak itu kan suatu hal yang positif. Bagus, ya. Positif. Masih dipercaya untuk kasih dulu berobat gitu lah ya. Betul. Daripada langsung dipecat. Tapi bukan berarti membebaskan Make tadi. Jangan sampai seperti itu. Karena kembali lagi ya ke berita viral tadi. Gua takutnya ya, karena kita nggak tahu aslinya ya. Kita harus konseling dulu si FA-nya baru tahu kan gimana ceritanya. Tapi kalau kita coba bayang-bayangkan dengan kejadian yang seperti itu berulang, berarti ada atau ada puzzle yang memang belum lengkap di diri dia, ada isu yang belum terfollow up kan gitu ya. Dia melewati rehab 7 bulan tapi terjadi lagi kan, berarti ada sesuatu. Keluarganya juga mesti harus ini juga sih, apalagi babenya juga kemarin kan, kita nggak tahu kondisinya sekarang di mana. Harusnya peran keluarga tuh menurut gue salah satu yang diberikan informasi edukasi juga gitu. Jadi biar saling sinkron sama match gitu pada saat mereka sudah keluar, mereka sudah beraktivitas kembali tidak di lingkungan yang steril atau rehab. Mereka udah benar-benar siap gitu. Penerimaannya juga mesti
klop kan. Oke. Tapi barang buktinya berapa banyak? Gue lupa. Belum ada. Belum tahu ya. Tapi intinya kalau memang BB tidak cukup dan tidak terindikasi sebagai bandar dan jaringan, sebaiknya rehabilitasi. Bapak-bapak, asik. Kita himbau ya dari nasi kotak mengimbau untuk dibantu proses rehabilitasi. Kalau bisa. Kalau bisa diarahkan ke kita. Untuk konseling ya. Untuk konseling. Masih banyak jago-jago. Ya masih banyak. Gila loh. Istilahnya dilibatkan lah orang-orang yang memang profesional dan bisa membantu gitu. Terus apa lagi kejadian nih? Apalagi? Yang tadi tabrakan apa? Kalau itu mah udah jelas-jelas mabuk. Makanya gue bilang apa ya? Sering kali kejadian orang mabuk itu memang tidak kontrol. Ini apa nih kejadiannya? Jelasin dulu dong. Kejadiannya ada yang di Sunter katanya ada Sunter, mobil listrik nabrak. Habis pulang dugem ya? Pulang dugem mabok, akhirnya nggak kontrol, nggak sadar, nabrak beberapa belas motor, ya kan? Mungkin yang ditabrak-tabrakin dirasa bola bowling tuh, nabrak jeder, kan? Dilihatnya. Kayak nggak ada ininya ya. Jadi kalau menurut lo kan suka tuh kalau ya, ini makanya kenapa gue juga tertarik untuk ngebahas itu. Pertama gue mulai dari himbauan dulu. Buat teman-teman yang masih doyan mabok-mabokan di malam hari. Iya, masih doyan dugem-dugeman, apalagi ngobat gitu ya. Lu nggak mungkin berkendara bro habis begitu. Karena gue punya, ya tunggu lu himbau dulu ya. Sebaiknya kalau memang lu masih mau melakukan itu, lu aja deh yang, maksudnya resikonya di lu aja deh. Lu mending ngambil mobil apa kayak mobil listrik, Grab. Mobil listrik apa sih? Nggak maksudnya awal sih, nggak maksudnya lu nggak sebut merek lah, maksudnya lu pesan ini deh gitu ya, kendaraan umum lah gitu. Ya, sebelum ke sana ya. Di Korea, jadi di Korea itu ada khusus untuk supir panggilan. Jadi kalau misalnya lu pulang dalam keadaan mabok, lu bisa pesen supirnya doang ya, pakai mobil lu. Iya. Jadi lu bisa pesen. Itu kayaknya ya di Indonesia. Iya. Tapi memang orang-orang yang udah ter-screening lah ya, jangan maling lagi. Udah gitu. Kalau di Indonesia, wah dompet aja deh. Mumpung mabok nih. Iya. Kalau di Korea tapi gitu. menurut gua ada sistem pasti yang untuk memastikan itu aman. Iya, di Korea tuh bagus tuh. Pulang mereka mabok, nggak sanggup untuk pulang ke rumah, mereka pesan supirnya. Jadi jangan membahayakan orang lain, bro. Nanti kita bikin aplikasinya berdua. Membahayakan orang. Nah, kita bikin aplikasinya berdua, khusus untuk supir kan lu ada kan? Iya, kita drivernya kita ya juga ya. Iya. Paling bagus. Jadi ini ya, udah ya, itu himbauan buat teman-teman. Jadi gua cerita pengalaman gua ya. Gua selalu ya dengan temen gua juga. Pokoknya di kita lah ya. Bahkan gua ada temen gua dulu yang punya kendaraan gitu ya. Suka kita pergi dugem gitu. Kalau memang nggak sanggup ditinggalin sama dia. Oh, kendaraan ditinggalin? Iya, nanti aja diambil, dia pulang. Oh, bagus. Pakai kendaraan umum. Kalau gue lebih memilih safety memang. Kalau nggak disetirin orang, ya kendaraan umum. Gue nggak akan mau bawa karena gue tahu. Gue pokoknya alkohol dan di zaman dulu ya alkohol, apalagi ekstasi, ya nggak mungkin, mata kan ngeblur. Apalagi kadang-kadang obat itu. Jadi edukasi ekstasi. Tapi nggak apa ya, biar juga tahu gitu bahwa teman-teman mana tahu baru pertama kali diajak temennya terus pede tetap mau bawa kendaraan. Bisa aja misalnya di dalam kita makan ya, makan ekstasinya misalnya belum pecah gitu lah istilahnya ya, belum kena lah efeknya. Pas di jalan kena bisa gitu. Jadi jangan sampai ngerasa wah gua sehat kok, belum ngefek kok, atau udah habis biusnya gitu ya. Itu apa sih yang dirasainnya? Ya namanya gimana ya, pokoknya yang paling berbahaya itu dari obat itu untuk berkendara dan nggak akan mungkin bisa berkendara, mata itu udah pasti getar-getar. Terus yang dilihat apa tuh? Ya kayak lu nggak akan bisa nyetir lah, namanya jalan lu lihat getar gitu, kayak berbayang, nggak bisa bawa seorang bola matanya bisa gini-gini kalau terlalu kenceng kan. Gila, ya. Satu kesini satu sini, serius namanya orang kencengan kan, terus kita kan gitu kan, misalnya orang kita bisa lihat gedung berputar-putar kok, pokoknya halusinasi, ada efek halusinasinya juga kan, namanya ekstasi itu. Dia bisa dibilang perpaduan lah antara apa namanya? Upper sama halusinogen, stimulan dan halusinogen. Ada faktor halusinasi ini juga gitu. Namanya itu drugs ini ya, party ya. Lu pakainya pas party. Ya jangan juga dipakai ya. Maksudnya kalaupun lu masih gitu jangan lu tolol gitu, merugikan orang lain. Ya secara nggak langsung lu juga rugi ya, udah lu rugi badan lu
kena gitu ya, yang kena narkoba, lu tabrakan bisa mati. Itu pas di dalam mobil gue rasa nginjek gas terus kali ya. Ya bisa jadi mungkin kayak kejadian gue bilang kalau dia ngobat ya. Kalau minum kan udah jelas lah ya namanya orang mabok. Gitu ya. Kalau ekstasi kan dia seger kan seakan-akan gitu, padahal konsentrasinya kan berubah gitu. Apalagi alkohol sama obat itu ya. Apalagi gitu. Gila tuh. Maksud gua ya janganlah lu dalam pengaruh. Maksud gua ya gitu Banyak lah. kejadian lagi. Banyak lah, kan banyak jadi korban. Iya, gua lihat dalam 1 bulan terakhir ini ada 3 atau 4 kejadian tuh. Jangan bego lah gitu ya. Selalu proses ini yang sama. Kalau masih nakal lu jangan merugikan orang lain. Entah juga. dia meninggal, entah dia nabrak motor, terus entah dia kabur. Kacau-kacau lu untuk mabok malam tuh. Iya. Bahaya juga lu. Itulah ya kira-kira ya. Nah makanya penting setelah itu adalah detoksifikasi, buang dulu racunnya. Dengan cara apa tuh misalnya? Ini minum air kelapa loh. Dengan kelapa. Iya. Jadi Sama susu beruang. di beberapa tempat dugem, Sih. iya. Dia menyediakan air kelapa. Enggak, maksud gua akhirnya ini secara pengalaman gue ya. Pasti ada klinik tuh dekat-dekat situ. Yang tidak terlalu jauh jaraknya hingga seorang orang OD biasanya Terafiliasi antara ya walaupun tidak terafiliasi secara langsung ya, tapi paling tidak otomatis orang misalnya security-nya pasti udah tahu gitu, ada yang OD bawa ke sana. Selalu gitu karena teman gua pernah kejadian di sini di Jakarta OD pas pakai obat kan dengan ya kan panik ya, langsung diarahin tuh, udah langsung tahu. Bahkan ini ada kejadian nih real nih. Jadi waktu kan kadang-kadang kita nungguin orangnya, dia biasanya sistem infus, ada Iya. apa yang diinfus gitu kan untuk detoksifikasinya supaya hilang lah zatnya, supaya tenang lah gitu kan, supaya jantungnya normal. Jadi temen gua ada nunggu di luar, nungguin yang inilah dalam proses, didatengin pokis, didatengin oknum lah, mengaku oknum belum tentu juga oknum kan, nanya gitu. Itu temannya masuk dari ini ya gini gitu. Karena kan ada kemungkinan ternyata kita tanya sama tukang parkir ya, jadi permainan juga, mau diperas dan segala macam. Kalau teman gue tadi salah jawab, kemungkinan bisa. Oh jadi satu kesatuan tuh mereka tuh ya? Nggak tahu apakah terkoordinir atau gimana, atau itu benar-benar oknum atau tidak, kan kita tidak tahu. Tapi ada kesempatan, namanya orang panik kan. Kalau kita berlogika aja ya, lu misalnya temen lu panik mau mati nih, dan lu juga dalam kondisi kencang misalnya kan, ada pengaruh zat lah tidak normal lah, tiba-tiba dipres gitu kan, Panik lah. kan bisa jadi kan panik. Iya pak benar itu OD tadi. Ikut tuh, Iya juga. keras kan misalnya. Itu terjadi. Teman itu teman gue jawab enggak gitu, mungkin dia pede lah gitu ya. Enggak pak, nggak tahu segala macam, langsung cabut. Hasilnya selamat lah. Iya, Itu kan bisa ada kemungkinan itu kan? Iya loh. Kok ada yang nanya? Jangan loh, Ya, gitu. ya maksudnya ya kesalahan kita juga, lu ngapain dulu makan obat, ngapain kan gitu. Nggak jadi pembenaran juga. Makanya dikontrol. Oke gitu. Cukup panjang juga ya pembahasan kita tentang Dia kejadian justru viral. kayak gini ya? Ya, kembali lagi ke detoksifikasi, itu salah satu proses detoksifikasi kan, ada melalui medis. Karena itu topik yang mungkin kita bicarakan ya sebenarnya. Metodenya. Untuk informasi buat teman-teman bahwa dalam proses rehabilitasi biasanya diawali selalu dengan proses detoksifikasi apapun zatnya gitu ya. Ya, ada Apa itu beberapa- proses? beberapa. Definisinya dulu dong. Metode detoksifikasi itu adalah Detoksifikasi itu detoksifikasi itu adalah proses pengeluaran racun yang ada di dalam tubuh. Oke. Kan? Zat-zat yang ada di dalam tubuh. Baik itu yang apa aja, yang mengeluarkannya tuh dari air seni, dari keringat, dari paling banyak sih biasanya dari air seni gitu ya. pokoknya dari ini ya. Kalau dilakukannya secara alami gitu. Karena ada beberapa macam, ada dilakukan secara medis, ada dilakukan secara non medis, ada dilakukan secara apa gitu tadi tuh apa namanya, dengan apa, pengobatan alternatif. Tuh ada jadi ribet tuh alternatif. Terus apa lagi tuh, ya itu sih Intinya sih yang paling umum adalah metabolisme lah ya. Yang caranya ya tadi kayak lu bilang. tapi harus disesuaikan Ki, karena kan menurut gua gini loh, ada beberapa dari zaman gua dulu untuk mengeluarkan proses detoksifikasi itu ya dengan cara
tanpa menggunakan obat-obatan, sesakit apapun kita dulu gitu, sesakau, bahasanya istilahnya sakau ya, atau withdrawal gitu. Jadi ya prosesnya ya udah gitu aja tanpa harus menggunakan obat-obatan. Jadi kita sakit banget kita harus melakukan gitu kan. Jadi misalnya lu ini kembali ke teman-teman ya, withdrawal atau putus zat lah itu ya, istilahnya. putus zat. Khususnya di zaman dulu, zaman banyak pengguna jarum suntik, ada sakau namanya ya, sakit setelah putus zat ya. Putus zat. Nah, jadi itu proses detoksifikasi karena itu biasa di awal-awal. Saat lu dulu kejadian ya lu klien ataupun lu saat staff, kalau umpamanya ada efek samping lain lah, misalnya sakau tapi dia diare kan gitu. Diarenya juga tidak dikasih obatnya. Ya kalau diare, ya itu dia tuh agak Sama sekali tidak ada obat. Jadi dibiarin aja. Kalau diare, kalau atau ada penyakit yang lain, penyerta yang lain seperti yang muda ya, misalnya batuk atau kalau batuk sih gua rasa sakau yang biasa tuh. Kalau diare nih contohnya, diare lah, diare biasanya dikasih obat diarenya. Kasih tetap ya. Cuman gua kan menandai bahwa kalau yang sakaunya itu loh, gitu. Sakaunya itu kan lu tahu sendiri lah, untuk orang teman-teman yang pernah melakukan yang pernah merasakan sakau heroin itu kan sakit banget gitu. Nah, itu mesti harus disesuaikan kebutuhannya gitu. Oke, kalau menurut pandangan lu sebaiknya Harus kasih obat lah kalau. Emang ada obat khusus untuk sakau itu? Berarti Enggak, ada proses untuk medis. Harus ada proses medis. Maksudnya gini, untuk melakukan hal itu tuh memang harus dikoordinasikan dengan beberapa ahli kan, misalnya dengan dokter atau dengan psikolog atau psikiater atau dengan perawat sama konselor addiksinya. Nah, maksud gue jangan, karena waktu dari pengalaman gue dulu pada saat kita dalam kondisi withdrawal atau putus zat, ya ditaruh aja di dalam ruang steril. Tapi kan dikunjungin juga nggak? Enggak. Maksudnya? Jadi ditutup aja pintu. Jadi selama proses detoksifikasi mereka itu tuh hanya Kalau muntah apa sudah cuek aja, ya? cuek aja. Bahkan nih gue buka-bukaan aja. Bahkan waktu lu bilang diare, ya itu dianggap hal yang biasa. Karena itu adalah bagian dari sebuah proses pengeluaran racun secara alami menurut mereka begitu. Cuman kalau misalnya indikasinya itu berlarut-larut, kan jadi orang itu kan jadi kekurangan cairan, jadi bisa jadi pingsan. Iya. Tapi ada kejadian nggak terjadi? Karena gue tidak pernah dengar ada orang sakau sampai meninggal ya, belum pernah gue. Tapi kalau menurut lu ada kejadian yang ekstrim waktu itu gue atau ya, apakah karena ini bukan di zaman gue dan gue nggak tahu itu ceritanya benar. Tapi ini waktu jauh sebelum beberapa setahun atau 2 tahun sebelum gue masuk. Jadi ternyata tuh terindikasi bahwa si pasien klien tersebut tuh ternyata ada hepatitis C. Nah, mungkin tuh menjadi sebuah komplikasi, udah nggak tahan, dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Oke. Tapi udah melewatin proses sakaunya? Udah sempat? Sedang. Oh, sedang. Oke. Tapi vonisnya meninggalnya memang karena hepsinya. Iya, di rumah sakit, bukan karena sakaunya ya. Tapi kan itulah pentingnya pada saat kita melakukan proses asesmen atau proses dicek dalam, dulu kesehatan. Iya, inform konsep, iya betul, harus dicek juga untuk kesehatan. Itu kan kecolongan jatuhnya mungkin. Karena fokus, udah namanya sakau biarin aja gitu. Iya. Ada gejala-gejala lain nggak dilihat dulu gitu, dicek dulu ya secara medis ya. Iya. Oke. Lu ada dokter nggak di tempat lu dulu? Atau enggak, rujukan butuh dokter dibawa ke klinik atau gitu ya. Iya. Makanya sekarang tuh jadi salah satu standar SNI kalau nggak salah, memang harus ada dokter. Di tempat rehab itu, atau tenaga medis lah yang profesional lah, yang punya, yang udah bisa melakukan praktek gitu. Kalau nggak salah begitu sekarang, itu pentingnya. Oh gitu ya. Jadi itu detoksifikasi yang apa? Cold turkey atau pasang badan. Selain itu ada juga yang medis ya. Jadi gue punya pengalaman juga. Ini klien gua, dua ada klien gua, kebetulan bandel, berapa kali jatuh gitu ya. Terus akhirnya ada satu momen gua sempat bekerja di salah satu klinik. Gue dulu pernah ada satu klinik yang cukup terkenal di Medan. Jadi gitu. Dokter I. Jadi itu kan sebenarnya klinik medis ya. Iya. Dan akhirnya kerjasama dengan lembaga gue dulu, lembaga komunitas lah ya, kerjasama pengen buat rehab sosial gitu. Akhirnya direkrut lah gue sebagai salah satu yang membuat lah gitu ya, salah satu kerjasama dengan dia. Jadi gue ngurusin sosial, dia medis gitulah kira-kira ya. Jadi pada saat, walaupun itu gue
dalam kondisi yang tidak baik ya, sehingga tidak secara fokus bekerja di situ Iya. sebenarnya. Jadi tapi gue punya klien, akhirnya gue sebenarnya kan tidak setuju ya dengan metode dia gitu ya, detoksifikasi model dia, karena gue tidak paham juga sebenarnya, karena diimpus apa yang diimpus juga nggak tahu, dikasih obatnya apa gitu juga tidak jelas gitu. Itu menurut pemikiran dia sendiri lah. Tapi gue pernah bawa klien ke situ dengan harapan cashback. Ya itu namanya gue dalam kondisi yang tidak baik saat itu ya. Jadi Lo cashback ya GoPay ya? ada lupa gue pokoknya bawa klien buat detox di situ. Jadi ada proses detoxnya, diimpus. Jadi saat itu padahal rajal ya. Jadi dibawa dulu, dia diimpus dulu sekali selama berapa jam gitu. Dan gue tanya gini efeknya ke anaknya kan, dan ke keluarganya juga, karena dia dibawa pulang. Terus apa efeknya pada saat malam hari gitu. Efeknya kebanyakan tidur, kayak dikasih obat tidur. Dia pecandu apa? Cabut. Sabu. Jadi akhirnya awal-awal bocahnya tahu lah ya, namanya bocahnya habis mau dimasak itu, gue selamatin, mau dimasak gara-gara nyolong handphone. Anjir. Keluarganya gitu nelfon gue, lu tahu orangnya itu, yang tahu lah lu. Si kliennya. Lainnya yang kecil-kecil ada, pokoknya lu kenal. Nah jadi udah gue selamatin, akhirnya mau tobat lah, namanya namanya pecandu ya, lagi kepentok mau tobat gitu kan. Akhirnya kasih opsi saat itu, karena faktor biaya juga ya untuk rawat inap, kayaknya saat itu belum ada subsidi atau apa, gue lupa sih detailnya akhirnya kenapa. Dan selain itu gue juga lagi bertugas di situ kan, di klinik itu. Akhirnya gue kasih pilihan dan mau keluarganya rawat di situ, rajal jatuhnya, tapi detox dulu, diimpus, dibiarin. Bayar berapa lagi? Lupa pokoknya gak terlalu mahal. Berapa kali tuh? Kalau nggak salah. Jadi pada saat dia proses diinfus segala macam tuh berapa kali? Udah selesai bawa pulang gitu? Dia selesai infus bawa pulang, dikasih obat, dia makan. Nanti obatnya habis, kalau nggak salah obatnya untuk 2 hari, 3 hari, dia infus lagi. Oh gitu? Iya. Ya, setiap habis infus kasih obat 3 hari balik lagi bayar lagi gitu bayar lagi. Iya. Nah, dan Itu itu termasuk murah, karena aku bilang itu bekas klien dan orang ya, tidak terlalu mampu gitu. Sebenarnya biayanya lebih mahal setahu gua. Cuman dikasih untuk dia khusus diskon lah, gua minta kan. Dan cashback gua kecil saat itu, harusnya bisa dapat lebih besar gua. Kalau nggak salah ya, gua lupa gitu. Karena udah lama banget. Nah akhirnya gue tanya kan gimana efeknya. Gue kan jadi penasaran. Gue satu sisi nggak sepakat dengan itu, harusnya tidak begini, karena bocah ini nggak butuh sebenarnya, dia butuhnya terapi kelompok. Gue merasanya gitu, karena nggak ada gejala-gejala sakit juga dia detoxnya, paling ngantuk kan, karena mau pure sabu dia. Akhirnya gue tanya, awalnya dia jawab iya bang, jadi sugesti hilang gitu. Menurut teori dari dokternya, proses itu menghilangkan sugesti. Impus tadi, sugesti bisa hilang. Kan kita juga, gila bisa ngilangin sugesti lu bayangin. Ya tertarik ya kan? Iya, bener nggak kan gitu kan? Gue jadi dalam prosesnya bawa, ya konseling lah ibaratnya kan. Gue menjalankan fungsi gue untuk melakukan konseling. Gue tanya, awalnya dia, iya bang. Nggak lama, jatuh lagi nih bocah. Tapi udah selesai nih ya, ceritanya. Udah selesai nih rawatan kan. Bocahnya balik kan. Nggak lama kambuh lagi. Terus gua intervensi lagi kan, istilahnya keluarganya minta tolong lah, gua ada waktunya gua ambil lagi kan, gua jemput, gua tanya, panen lu gini, efeknya emang nggak ada bang, ngapain lu bilang ada kemarin, ternyata dia memang saat itu lagi mentok aja gitu, sebenarnya sih nggak efektif. Menurut dia ya, bukan menurut gua, karena gua tidak merasakan proses itu kan. Ya tapi kalau menurut gua sih disesuaikan sama kebutuhannya gitu. Jadi jangan semua pecandu itu atau orang pasien yang dengan kondisi yang tidak baik secara fisik tuh mesti harus ada asesmennya. Ya. Gitu, ada inform consentnya. Jadi bisa dilihat tuh. Ada jadi, dasarnya lah ya. Iya, jadi body checkingnya secara itu dia tadi yang lu bilang tuh ini ada indikasi penyakitnya apa. Jadi bisa ditangani secara detail gitu. Kalau ada penyakit penyerta itu jantung, ditangani, gula ya. apa segala macam itu kan sampai lolos kayak kejadian lu ya. Ya maksud gue tuh apa hikmah yang bisa diambil dalam hal ini tuh, jadi ya setiap orang itu punya hak untuk tahu gitu, tahu untuk apa yang mesti dilakukan dan tindakan terhadap
badannya atau dirinya, terutama fisiknya gitu, dalam melakukan detoksifikasi. Jadi jangan asal-asal masuk ke dalam stabilisasi atau ruang steril tapi akhirnya nanti tanpa informasi yang jelas gitu. ini seperti apa kondisinya gitu. Separah apa si anak ini make, dan separah apa dia dalam kondisi waktu dia tidak sedang menggunakan, apa aja kebutuhannya, terus dalam prosesnya juga dipantau. Betul, gitu ya, hari ini gimana kondisinya, besok gimana kondisinya gitu ya. Itu jangan cuma makan doang. Karena sebenarnya dalam kondisi sekarang ini katanya yang serem sekarang ini justru sinte. Waduh, apa namanya, tembakau sintetis itu putus zatnya. Gimana tuh? Katanya sakaunya lebih, gue denger ya, karena gue tidak pernah ya. Kalau putus zat katanya sampai gak bisa tidur, ya sakau juga sakau. Bener-bener karena memang itu murni, ya namanya sintetis ya, murni ini kimia yang nggak jelas apa gitu loh, kan nggak jelas ya. Gue pernah tanya ya sama satu klien, dia tuh salah satu yang penggemar Sinte lah ya. Jadi tuh Sinte tuh rokok yang disemprot katanya. Iya. Disemprot sama bahan kimia. Nah, gue tuh menganalogikan gitu. Terus apa yang lo rasain pada saat lo ngisep Sintenya? Jadi tuh kayak kepala tuh kayak dikebas gitu, gitu. Pokoknya gitu lah, dan ada gitingnya. Terus setiap berapa jam sekali pengen lagi. Nah, gue cuman analoginya, anjing kayak gitu rasanya Sinte gitu. Apa enaknya gitu dengan rokok yang disemprot sama, padahal rokok biasa kan itu kan? Tembakau biasa, tembakau. Biasanya tembakau Jawa yang biasa kiloan dijual itu. Yang tingwe itu kan? Iya, tembakau itu terus disemprot, ada prosesnya lah, sehingga itu ada efeknya di situ. Jadi awalnya tau nggak, Sinte itu kan namanya tembakau gorila kan, pernah lu dengar? Iya. Ah, kenapa dikatakan tembakau gorila, lu tahu? Enggak. Jadi kayak didudukin gorila katanya bisa pakai itu. Jadi benar-benar kebas yang lu nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kestun. Kalau cimeng kan masih agak kelayang agak. Iya, enak gitu kan. Kalau ini enggak, yang betul-betul. Jadi ada momen lu kestun lah beberapa jam gitu. Setelah itu udah sadar lagi. Berapa sih harganya? Gua nggak tahu, nggak pernah beli. Nggak pernah tahu yang itu. Nempel kodinya, kalau kata dia sih sistemnya sistem tempel. Iya, belinya sekarang rata-rata online. Iya, jadi di sini ya, di sini gua tempel di sini. Gila kayak gitu ya. Terus ya, artinya bahwa itu ada salah satu proses detoksifikasi yang tidak bisa disamakan gitu dengan pasien lain dengan pasien yang lainnya. Ya, bahwa ada apa namanya, harus kita ketahui dulu itu gunanya asesmen di awal gitu. Kalau memungkinkan kliennya ditanya gitu apa zat yang digunakan, sehingga kita tahu antisipasi putus zatnya seperti apa gitu. Selain kalau herbal boleh nggak herbal? Maksudnya? Herbal apa tadi? Natural ya? Apa tadi kita? Alternatif. Herbal natural apa segala macam. Masih natural. Nah, gua apa ya? Kayak kasih apa tuh? Ada yang direbus. Nah, misalnya gitu. Direbus. Kembali kayak gini ya gue ya. Kalau pendapat gue yang ditanya ya, gue kayaknya kesel banget ya. Enggak, maksud gue kalau secara standar kan itu tidak diakui sebenarnya dalam apa yang gue pelajarin lah, apa yang kita pelajarin kan secara teori modul yang kita pelajari, tidak ada yang seperti itu kan. Direndam. Misalnya direndam kan tidak ada proses itu. Bahkan di medis juga mungkin tidak bisa dibuktikan. Namanya alternatif ya. Direndam wangi-wangian atau apa, atau herbal atau segala macam kayak lu ya, atau dijemur, ada yang pakai es segala macam kan banyak. Ada juga ada. Yang maksud gua kembali lagi, selama itu tidak beresiko, tidak ada kejadian yang fatal, memang tidak, dan ada bukti, kan kembali lagi berdasarkan bukti semuanya ya. Kalau yang bisa mereka buktikan baik ya silakan aja sih. Kalau gua gimana ya, sulit juga ya. Kalau lu gimana? Ada lagi apa temen lu? Apa? Ada pasti lu, kalau gua tahu apa kubuntur. Temen lu lupa. Lu tuh sohib sendiri. Kubuntur. Ya kita kan mau gimana, dia kubuntur sama teh. Kan ya maksudnya dia itu kan profesional ya, nggak sulit juga kita kan membantu, itu nggak bagus.
Ya kalau opini mungkin boleh lah ya, gue nggak sependapat sama lu, itu nggak benar gitu. Tapi kalau dia bisa buktikan itu berefek, ya kita mau bilang apa, susah juga ya. Dan kliennya percaya dan merasakan efek dan tidak ada resiko yang fatal, ya itu kan kayak butterfly effect gitu, kayak butterfly effect. Jadi apa yang disugestikan kepada seseorang untuk bahwa ini bagus loh, ini cocok loh, ini lo makan nih teh kebo misalnya, teh kebo ini akan menyembuhkan lo dari gangguan sakau lo, bisa sembuh dalam 2 hari 3 hari. Kalau mindsetnya dia bilang oh ya bisa teh kebo, bisa juga ya gitu, ya mungkin bisa aja, cuman kan ya buat gue sih gini sih, gue nggak tahu salah apa benar, tapi paling nggak gini, satu ya pertama dagang, cuan ya kan, karena itu diperjualbelikan gitu ya. Ini satu nih orang nih kan dagang teh sama dagang kungtur misalnya, satu. Yang kedua memang benar-benar motivasinya emang itu bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa mengurangi rasa sakit di dalam fisik orang yang kecanduan itu memang bisa berlaku, bisa gitu, bisa dilakukan gitu. Gua di antara dua itu, atau memang sama sekali dia cuma buktinya nyari duit doang. Tapi gua nggak tahu sih, gua juga belum pernah dengar sampai terakhir yang kemarin gue lihat sendiri itu bahwa akupuntur itu menjadi salah satu mungkin alternatif itu untuk bisa menyembuhkan. Taman ya begitu, kalau nggak didukung atau tidak disupport dengan medis atau dengan disesuaikan dengan kebutuhan dari si kliennya sendiri untuk untuk bisa membantu dia menjadi lebih baik secara fisik, mental, emosional, ya sama juga bohong menurut gua. Lu mau badannya bagus tapi ininya nggak ini kan susah juga. Ya, gitu. Kembali lagi bahwa untuk menanganin teman-teman yang bermasalah dengan kecanduan tuh harus komprehensif seperti lu bilang kemarin ya. Bahwa ada bagian-bagian, tidak hanya bisa satu bagian doang. Detoksifikasi itu hanya satu bagian awal doang. Betul, gitu ya. awal permulaan. Proses lain yang harus dilewatin. Gitu. Karena itu menurut gua salah satu elemen yang elemen yang penting untuk memulai kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas di dalam pemulihan yang lain. Oke. Karena kalau misalnya fisiknya nggak benar gitu, nanganinnya juga nggak bagus itu artinya ya asal-asalan tuh. Yang penting udah dirasa bahwa ini kayaknya fisiknya badannya udah bagus, ayo ikut kegiatannya, akhirnya jadi salah kaprah. Itu jadi poin yang perlu digarisbawahi ya, bahwa detoksifikasi ini terkait fisik ya. Fisik. Yang paling utama adalah fisik. Jadi kalau sederhananya atau gampangnya, karena rehabilitasi nanti akan banyak hal lain yang ingin dikerjakan gitu oleh orang ini, maka fisiknya harus disiapkan dulu gitu ya. Salah satunya adalah dibuang zat-zatnya. Kurang lebih ya tergantung masing-masing gitu. Tidak bisa terpengaruh lagi dengan zat itu ya. Dari 1 minggu sampai 1 bulan lah untuk. Itu jangka waktu ya. Jangka waktu gitu. Detoksifikasi itu berdasarkan itu tadi, makanya penting dipantau terus ya. Ini orang kondisinya seperti apa. Tidak hanya tidak hanya kasat mata gitu ya, tapi dicek juga tensi misalnya, dicek juga kan secara medisnya juga kondisinya. Gitu ya. Dia ketawa. Ya gitu ya, maksud gue bukan, maksud gue itu jadi jangan salah kaprah gitu. Jadi gue pesan nih kuning nih, pesan. Jadi jangan sampai salah kaprah, maksud gue lu hanya dengan kan barang dagangan nih, dengan gue contoh gini, Ki lu sakit apa Ki? Gue salah kebenaran. Nah gue ini bagus nih, barang bagus nih. Pokoknya kalau lu minum ini dengan harga 300.000, pokoknya 2 hari 3 hari lu sembuh dah fisik lu. Nah, kalau beneran sembuh gimana? Kan ada kemungkinan, ada istilahnya itu kan, ibaratnya. Kita tadi gue bilang butterfly effect tadi, kalau lu dikasih Ki dari Ki teh kebo Ki, misalnya Ki ini 3 kebo. Kalau ternyata benar-benar gimana? Itu faktor X buat gua. Iya. Itu faktor X. Kalau 1 hari orang bisa sembuh benar-benar untuk dari proses detoksifikasi tergantung dari derajat keparahannya. Ya kalau misalnya derajat keparahannya menurut gua dari hasil asesmennya butuh detoksifikasi secara medis dan bla bla, menurut gua itu mustahil. Tapi kalau misalnya derajat keparahannya tidak terlalu parah, masih bisa dilakukan tanpa harus memasukkan proses obat-obatan, gua rasa memungkinkan hanya melakukan alternatif tadi gitu. Tapi kalau misalnya sehari 2 hari sembuh, ya tergantung dari fisik si pasien dan hasil asesmennya itu seperti apa. Tergantung kondisi awalnya sebelum detoksifikasi ya. Mungkin karena bagian gua, menurut gua satu lagi,
detoksifikasi itu konseling juga bisa merupakan bagian dari salah satu bagian proses detoksifikasi. Karena tadi kalau derajat keparahannya si klien itu nggak terlalu parah dan hanya bisa dikonseling, itu merupakan bagian dari detoksifikasi menurut gua. Oke, selain pemulihan fisiknya, karena dengan mental yang baik juga ya melalui konseling itu juga mempengaruhi fisik juga ya. Jadi Ya, mungkin. Ya, menarik. Kayaknya cukup deh. Cukup ya. Soal detoksifikosin. detoxification Ya itu intinya sih uh-uh. ya buat teman-teman bahwa ada satu proses awal yang juga penting gitu. Jangan sampai karena ketidakpahaman langsung menghakimi gitu bahwa ini orang pura-pura atau apa segala macam. Takutnya kan sering begitu ya. Bahwa memang itu mungkin aja dia melalui proses detoksifikasi gitu. Ini orang kok tiduran mulu sih. Iya nih sakau nih. Apa segala macam. Minum obat nih, bukan obatnya nih. Kasih obat CTM nih. Dan detoksifikasi itu sebaiknya ditangani oleh profesional, jangan sembarang. Benar nggak? Iya. Nah, makanya segera kontak kita. Silakan komen kalau ada kejadian-kejadian atau butuh diskusi. Boleh kontak ke nomor kita juga. Mungkin itu aja ya. Itu aja ya. Ciao.